Hai guys, buat para airdrop hunter ada berita penting bagi yang sedang menjalankan tugas Arbitrum Odyssey di mana mereka memutuskan untuk mempause event ini. Apa alasannya kita akan lihat dari tweet official Arbitrum ini. Mereka bilang di minggu pertamanya mereka sangat menyenangkan event ini, tetapi kita berencana untuk memutuskan untuk mempause event ini sampai Nitro itu dirilis. Informasi lebih lanjut di bawah. Ketika mainnet beta, Arbitrum mencapai batas kapasitasnya seperti Ethereum ketika trafficnya itu mencapai batas kapasitasnya tersebut, harga gasnya itu meningkat secara drastis seiring menaiknya traffic. Mekanisme ini berjalan sesuai dengan yang sesuai ekspektasi mereka. Setelah post Nitro, jadi setelah Nitro itu diterapkan di L2 Arbitrum ini, Arbitrum akan memiliki kapasitas yang sangat banyak lagi dibandingkan dengan sebelumnya, sebelum dia bisa mencapai titik di mana blockchain-nya itu macet ya, di mana kita, kalau misalnya teman-teman menjalankan tugas ini, blockchain-nya itu macet banget kemarin, dan gas fee-nya itu mahal banget. Saya akan kasih lihat kepada teman-teman perbandingannya. Ini akan, ketika Nitro itu sudah diterapkan, ini akan membuat transaksi itu semakin murah dan user experience juga sangat nyaman menggunakan ini, karena L2 itu fungsinya adalah untuk mempercepat proses transaksi dan transaksinya itu murah. Nah, karena ada beban besar yang dihadapi oleh blockchain kemarin, itu menyebabkan gas fee-nya itu jauh di atas normal ya. Kita memutuskan untuk pause event ini sampai Nitro itu dirilis, sehingga seluruh komunitas dan project-project di dalam Arbitrum itu bisa melanjutkan untuk memiliki pengalaman yang bebas friksi. Jadi pengalaman UI yang baik, yang nyaman, cepat, murah, itu yang mereka harapkan. Dan itu memang adalah tujuan daripada L2. Kita akan sharing lebih lanjut mengenai kapan dirilisnya Nitro ini. Dan setelah kita rilis Nitro, kita akan koordinasi dengan GMX dan Yield Protocol yang merupakan tugas minggu kedua. Kapan tugas ini akan boleh dijalankan lagi. Kalau misalnya kamu sudah menjalankan tugas-tugas minggu kedua ini sebelum pause itu terjadi, maka kamu akan tetap mendapatkan kreditnya. Jadi teman-teman bisa klaim NFT-nya untuk yang minggu kedua. Nah, memutuskan untuk mempause event ini bukan hal keputusan yang mudah, tetapi prioritas utama mereka adalah memastikan pengguna-pengguna itu mengalami user experience yang baik dan seamless di Arbitrum. Jadi, menurut dia Nitro ini sudah di depan mata, kita akan mengaplikasikannya. Odyssey setelah Nitro ini akan mengizinkan Arbitrum dan project-project untuk memperlihatkan kepada dunia teknologi daripada rollup, seberapa jauh, seberapa kuat, seberapa hebat teknologi rollup ini bisa berjalan. Dan kita sangat excited terhadap ini. Kita berterima kasih kepada seluruh pengguna dan tim yang sudah involve di dalam Odyssey ini. Dan teman-teman, jadi ketika kemarin saya berusaha untuk menjalankan tugas ini, salah satu tantangannya itu adalah gas fee yang sangat mahal, di mana gas fee ini itu lebih mahal bahkan daripada jumlah nominal minimal yang kita harus transaksikan di GMX dan Yield Protocol, dan banyak sekali orang-orang di Discord ini yang bilang bahwa ini terlalu mahal, dan sampai kepada puncaknya di mana gas fee itu hanya untuk melakukan, kalau proses yang paling murah itu membutuhkan harga $23. Ini sangat mahal sekali, bahkan lebih daripada biaya gas fee Ethereum saat itu ya. Ini merupakan puncaknya. Rata-rata kalau kemarin saya lihat ada sekitar 200 GUI, 100-an GUI, 300 GUI, tetapi ini dia naik sampai ke 1000. Ini merupakan puncaknya. Dan melakukan tugas di GMX Yield Protocol
Karena itu merupakan operasi yang tidak simple, bukan sekedar kirim ETH saja, bukan sekedar cuma swap dari satu koin ke koin yang lain, tapi ini ada stakingnya, ada beli ini lagi, beli itu, ada leverage tradingnya, macam-macam. Jadi semakin kompleks operasinya, maka semakin besar juga gas fee yang harus kita bayar, dan ini sangat bikin stres orang-orang yang di dalamnya. Ada yang sudah melakukan transaksi tersebut, mereka membayar gas fee dengan jumlah yang sangat mahal. Teman-teman bisa lihat di Discord-nya, ini informasinya itu lengkap. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan gas fee daripada Ethereum, itu malah Ethereum yang lebih murah ya teman-teman, kalau kita lihat kemarin, situasi kemarin itu. Dan ini saya akan tunjukkan gas fee sekarang. Gas fee sekarang itu bagaimana? Gas fee sekarang itu murah sekali. Kita lihat perbandingannya itu jauh banget. Yang tadi itu 1000 GUI, sekarang 0,8 GUI saja. Kemarin itu saya sebelum update, sebelum mereka mempause eventnya itu dia paling rendah itu di sekitar 60 GUI, dan itu masih harus bayar sekitar di sini itu tertera $1,5, tetapi ketika kita melakukan operasi di GMX, itu biayanya itu minimal itu $6, dan itu $6 itu juga operasi yang paling sederhana untuk tugasnya, dan rata-rata $9 atau $10 untuk sekali melakukan operasi. Jadi sangat tidak convenient, sangat tidak praktis untuk melakukan tugas ini. Jadi saya tidak mau membayar gas fee yang terlalu besar itu hanya untuk melakukan tugas seperti ini. Nah, saya akan menunggunya karena kemarin itu adalah hari pertamanya, tugas untuk minggu kedua. Jadi kalau misalnya tidak ada pause seperti ini, maka saya berencana untuk menunggu lagi hari ini atau besok-besok. Biasanya itu weekend, gas fee-nya itu bisa jadi lebih murah. Jadi itu adalah strategi saya, karena memang saya mau mengerjakan semua tugasnya untuk Arbitrum Odyssey ini. Jadi tapi kemarin situasinya tidak mungkin, jadi saya tunda dulu. Nah, beruntung ada pause daripada event ini. Dan ketika pause itu sudah berlangsung, kita lihat di sini ya teman-teman, gas fee-nya itu sangat murah sekali. 0,8 GUI, 15 detik. Kecepatannya sih sebenarnya sama ketika Arbitrum kemarin itu macet. Tapi biaya gas fee-nya itu sangat murah sekali, $0,018 saja. Bandingkan dengan ketika dia ini 60, 70, 80 GUI, itu dia 100 kali lipat daripada ini. Itu pokoknya pusing banget kalau mau ngelakuin, nge-swap, nge-transfer, apa-apa di Arbitrum. Ya. Ini sekarang kalau transaksi murah banget, tetapi tidak masuk hitungan di dalam Arbitrum Odyssey-nya karena mereka lagi pause, dan kita harus tunggu Nitro untuk diterapkan dulu di Arbitrum-nya, jadi bisa lebih cepat. Mereka sebenarnya sudah mempersiapkan, jadi kalau kita lihat di Nitro-nya itu sebenarnya sudah siap, dan saya lihat juga di Twitter, akun Twitter yang lain, katanya itu Nitro-nya itu dalam waktu dekat akan di apply ya. Seperti di sini tweet tanggal April 7 itu sebenarnya Nitro ini untuk developer itu sudah live sebenarnya. Jadi mereka mau kasih developer coba dulu apakah ini cepat atau tidak, bagaimana, dan mereka akan memberikan feedback kepada Arbitrum. Jadi sebenarnya Nitro-nya itu sudah hampir siap, jadi bisa dalam waktu dekat ini diaplikasikan. Nah, itu saja untuk informasinya pada hari ini. Teman-teman bagaimana ketika yang mengerjakan tugas Arbitrum Odyssey ini? Apakah kemarin sudah melakukan beberapa tugasnya, bayar gas fee-nya apakah mahal? Teman-teman bisa komentar, atau teman-teman menunggu dulu untuk melakukan tugas-tugasnya. Nah, teman-teman juga bisa komentar. Semoga informasi ini bermanfaat, dan saya akan update untuk selanjutnya kapan Nitro itu akan di-apply di Arbitrum, dan kapan Arbitrum Odyssey ini akan dimulai lagi. Dari teknologinya sebenarnya ini, kalau misalnya tidak high traffic seperti kemarin, teknologinya itu sebenarnya bagus banget, tapi kemungkinan karena ada
Sibyl attackers, jadi orang-orang menggunakan bot melakukan transaksi sebanyak mungkin dengan jumlah akun sebanyak mungkin agar bisa eligible untuk mendapatkan NFT-nya, agar nanti ketika NFT itu digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan airdrop, maka mereka bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Jadi itu adalah praktek yang kurang baik sebenarnya untuk para bot, karena itu merugikan orang-orang yang single akun seperti kita-kita ini ya teman-teman. Nah itu saja, teman-teman tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.